Oke, jadi hari ini kontennya perbankan ya, dan di konten perbankan kali ini ya sesuai judul yang ada di bawah, yaitu BRI versus nasabah. Jadi isi dari video ini itu bukan marah-marahan ya antara BRI-nya sama nasabahnya, itu bukan. Jadi isi video ini adalah bagaimana sih solusi jika ada nasabah yang bertanya seperti ini, dan bagaimana sih cara penyampaian seorang customer service atau petugas bank jika ada nasabah yang bertanya seperti ini. Jadi saya itu sebagai sebagai memberikan sedikit solusi dengan pernyataan atau pertanyaan dari nasabah dan cara penyampaiannya dari petugas banknya. Hanya seperti itu ya. Nanti akan ada case ya atau beberapa permasalahan yang sering muncul atau yang sering ditanyakan oleh seorang nasabah Bank BRI. Oke, case yang pertama itu perihal pencetakan buku tabungan. Jadi gini, banyak sekali nasabah Bank BRI itu yang menyatakan, dalam tanda kutip menyatakan, pihak bank kok selalu mempersulit nasabah ya. Kata-kata atau kalimat mempersulit nasabah itu sebetulnya itu harus dihilangkan ya. Karena dari pihak bank itu malah menjaga data-data pribadi milik nasabahnya. Baik itu nasabah simpanan ataupun nasabah pinjaman, seperti itu. Seperti saya yang bilang tadi ya, pencetakan buku tabungan. Ada nasabah nih, misalkan ada ibu-ibu yang ingin mencetak buku tabungan, tapi buku tabungannya itu bukan dia sendiri yang memiliki, tapi buku tabungannya itu contoh milik suaminya. Dia sudah bawa KTP suaminya beserta buku tabungan suaminya. Nah, pada saat ke CS nih, Mas saya mau print tabungan. CS kan mengecek buku tabungannya sama KTP. Terus CS-nya bilang, mohon maaf ibu, ini kok KTP-nya beda ya? Ini pemiliknya siapa? Dan si ibu itu jawab, ini pemiliknya adalah suami saya. Terus CS-nya bilang, mohon maaf ibu, untuk mencetakkan buku tabungan itu harus dilakukan oleh pemilik rekening yang bersangkutan karena berhubungan dengan data-data pribadi dari nasabahnya. Seorang CS harus menginformasikan seperti itu. Jika misalkan nasabahnya itu ngotot, dikasih situasi seperti ini atau dijelaskan begini. Mohon maaf ibu, misalkan nih buku tabungan ibu ini hilang sama KTP. Terus ada orang lain yang nemuin saya nih. Nah, saya itu langsung ke kantor mau cek buku rekening ini saldonya berapa. Jika petugas bank itu memperbolehkan, berarti seorang petugas bank itu sudah membocorkan data pribadi dari nasabahnya. Karena di situ ada saldo. Saldo itu termasuk hal yang tidak boleh disebutkan kepada orang yang bukan pemilik rekening yang bersangkutan. Apalagi di buku rekening itu ada data pribadi, seperti kayak nomor rekening yang terlihat di buku tabungan ya, nomor rekening, kemudian nomor KTP, kemudian alamat, nah seperti itu. Ada nama juga, apalagi nemu KTP-nya juga. Itu ditakutkan hal tersebut itu akan menjadi hal yang bisa dilakukan oleh si penemu buku tabungan itu untuk penipuan lah segala macam, untuk pinjaman online didaftarkan dan lain sebagainya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi sekali lagi pihak bank itu bukan mempersulit nasabah, malah pihak bank itu menjaga kerahasiaan data-data pribadi dari nasabahnya. Itu pencetakan buku tabungan. Jadi selama pemilik rekening itu masih hidup, segala proses yang dilakukan di kantor, entah itu di teller ataupun di CS, itu harus dilakukan oleh pemilik rekening yang bersangkutan karena berhubungan dengan data-data pribadi. Kecuali misalkan mau melakukan penarikan di teller nih, nasabahnya itu sakit keras. Penarikan ya, ada bapak-bapak nih bawa rekening punya istrinya. Nah, istrinya itu sakit keras. Jadi boleh pakai surat kuasa, tapi tidak ujuk-ujuk langsung diproses di teller dengan syarat tertentu, itu enggak. Tapi petugas bank itu wajib mengecek ke rumahnya atau mengunjungi ke nasabah tersebut yang sakit untuk dilakukan LKN. LKN itu kayak lembar kunjungan nasabah itu yang membuktikan bahwa memang nasabah tersebut atau si istri tersebut itu memang sakit keras, tidak bisa jalan, tidak bisa kena stroke, mohon maaf seperti itu, atau sakit keras lah. Dan misal pun nasabah itu masih hidup, kalau bisa dibawa ke kantor silakan dibawa, didampingi oleh anaknya, oleh suaminya, oleh saudaranya. Yang penting ada wujud dan bentuk dari nasabah itu, karena tujuannya supaya si nasabah pemilik rekening tahu nih yang melakukan penarikan itu siapa, dan memang dia itu menyetujui perihal penarikan yang dilakukan oleh kuasanya atau
si kuasa tersebut yang dikuasakan untuk melakukan penarikan. Jadi sangat berbahaya sekali ya jika seorang petugas bank itu main tarik tunai, main buka rekening tanpa orangnya datang, kemudian cetak tabungan tanpa orangnya yang pemilik rekening yang mencetak. Itu bahaya sekali karena ditakutkan jika di lain hari itu muncul komplain, itu yang disalahkan siapa? Petugas banknya. Kenapa itu dilakukan? Jadi antara pihak bank dan nasabah itu harus sama-sama saling memahami satu sama lain. Dan petugas bank atau customer service itu harus memahami apa yang disampaikan atau ingin dilontarkan kata-kata atau kalimatnya itu ke banknya. Jadi seorang CS itu sebetulnya harus mampu memahami apa yang ingin dilakukan seorang nasabah. Contoh nih, saya dulu pernah ya, ada ibu-ibu yang mau setoran pinjaman. Datang ke CS nih, Mas saya mau setoran pinjaman. Secara refleks saya bilang, mohon maaf ibu, uang tunainya dibawa? Enggak mas, ini saya nggak bawa tunai, tapi saya mau setoran pinjaman. Oh, ternyata ibu ini tuh mau ngecek buku tabungannya. Di saldo tabungannya itu udah kepotong belum untuk setoran pinjaman. Karena kan untuk pinjaman itu kan setorannya ada AGF atau automatic refund atau secara sistem yang memotong dengan jumlah tertentu di tanggal tertentu sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi ada nasabah yang seperti itu, karena bahasa-bahasa perbankan itu nasabah dari Bank BRI itu cukup atau kurang paham ya, karena kan bukan ranahnya mereka, tapi kan ada hal-hal yang seorang CS itu harus sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mungkin gampang diingat atau mudah dipahami oleh seorang nasabah dari Bank BRI. Karena kita tahu nasabah Bank BRI itu dari kalangan bawah juga ada ya, namanya aja Bank Rakyat Indonesia. Mbah-mbah pun ada, kakek-kakek pun juga ada, apalagi pensiunan itu udah tua-tua kan. Jadi bagaimana sih caranya seorang petugas bank itu memahami atau menggali yang diutarakan atau maksud yang ingin disampaikan oleh nasabahnya. Harus punya kemampuan itu. Dan kemampuan itu akan tumbuh itu dengan pengalaman ya, dengan adanya nasabah dengan karakternya masing-masing. Nanti seorang customer service itu akan mempunyai cara untuk mentreatment nasabah A harus seperti ini, nasabah karakter B seperti ini, nasabah C seperti ini. Nanti akan dengan sendirinya akan memahami seperti itu sih. Dan ada juga sih case-case yang lain yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini semua karena durasi juga kan. Ini aja udah 7 menitan. Jadi jika teman-teman suka dengan konten versus, misalkan ini kan BRI versus nasabah, nanti ada lagi misalkan teman-teman pengen customer service BRI versus call center BRI, nanti akan saya buatkan. Atau buku tabungan Simpedes versus Britama, atau Junio bundling dengan versus Junio yang non bundling. Silakan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya buatkan dan akan saya informasikan dengan jelas dan sesuai dengan pengalaman yang saya alami kemarin seperti itu. Jadi konten ini itu dibuat bukan versus marah-marahan antara BRI sama nasabah, bukan, tapi isi video ini adalah memberikan solusi. Karena saya alhamdulillah punya sedikit ilmu tentang perbankan, jadi saya tuangkan di konten saya, di konten perbankan. Oke, jika kalian suka silakan subscribe. Tapi saya jarang bilang subscribe, like, komen ya, karena ini channel saya ini itu bebas ya, teman-teman boleh subscribe, unsubscribe, komen, bebas. Yang penting informasinya bermanfaat. Terima kasih, salam informatif.